Mita, semalam kamu jalan bareng siapa sih? Cowok ya pasti. Tebak Lilis. Sepertinya jiwa kekepoannya mulai meronta-ronta. Iya sih mbak, kami cuma berteman doang kok. Dan enggak lebih, ucapku beralibi. Ye, mau pacaran juga? Enggak apa-apa kali. Enggak ada yang ngelarang kan? Ucapnya dengan senyum mengejekku. Lilis ini sebenarnya sudah tua. Cuma karena ia pinter dandan dan tak pernah bisa lepas dari bedak, ia terlihat cantik dan masih muda. Make up pun jadi penunjang utamanya saat bekerja, bahkan saat jalan keluar. Kamu mau kemana sih mbak? Bukannya hari ini masuk siang ya? Ucapku sedikit heran. Aku mau jalan Mita, ucapnya antusias. Jalan? Sama siapa dong? Mbak kan nggak bisa naik motor juga kayak aku. Masa iya harus pesan ojol? Celetuku sekenanya. Ada deh, rahasia, ucapnya tersenyum malu. Ya, bak kucing yang dikasih ikan asin, malu tapi mau. Aku yang tengah membuat secangkir coklat hangat lebih memilih diam, tak lagi menanggapi ucapannya. Jangan-jangan ia bakal jalan bareng cowok. Masa iya jalan bareng berondong? Mah, udah siap kamu? Berangkat yuk, ucap pria berumur. Ia tiba-tiba saja masuk ke dalam mes, tempat tidur kami. Udah Pak D. Mita, kami berangkat ya, pamitnya padaku. Iya mbak, hati-hati ya. Jangan lupa, oleh-oleh, ucapku sedikit berbisik padanya. Ia membalasnya dengan senyuman penuh arti. Selepas ia berangkat, aku bergegas mandi dan menyiapkan diri. Baru setelah itu, aku bisa santai sambil menunggu jam kerja dimulai. Ren, berangkat kerja sekarang ya. Aku sendirian nih. Ku tulis pesan pada Reni, terapis baru juga sama sepertiku. Ting, mbakmu di mana emangnya? Tak berselang lama, satu balasan masuk darinya. Dia pergi sama Pak D. Aku kok baru tahu ya, Pak D itu siapa sih? Mana orangnya udah tuwir, nggak jauh beda dengan Lilis. Kembali kutulis pesan untuk Reni. Ting, gebetan baru mungkin. Ya udah, aku siap-siap dulu. Aku bakal berangkat lebih awal, pesan singkatnya. Seketika membuatku tersenyum lega. Meski ada fasilitas televisi dan juga wifi yang sinyalnya sangat kuat, tapi rasanya sepi jika tak ada teman ngobrol. Untung saja ada Reni. Ia seolah paling mengerti apa yang kurasakan. Kriek. Hade, sampai juga akhirnya. Masih sepi ya ternyata, ucap Erwin, office boy di sini. Kan masih pagi mas, baru juga jam berapa, ucapku. Memang Lilis kemana? Apa dia lagi jalan lagi bareng Pak D, tepaknya. Dan tepat sekali. Iya, kok tahu sih? Emang Pak D itu siapa sih? Pacar atau gebetan? Kok udah tua gitu sih? Ucapku penasaran. Duda ganteng, pacarnya Lilis. Jangan salah, meski tua tapi dia itu guru loh. Ucapnya tersenyum mengejek. Hade, iya, terserah deh. Mending lekas kerja Ki. Pungkasku menutup obrolan. Ye, aku tuh males kerja kalau tanggal tua begini. Lagi bokek. Beda jauh kan sama terapis yang tiap waktu dapat tips. Keluhnya padaku. Iya sih, namanya juga rezeki. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Doakan saja semoga ramai customer, ucapku penuh harap. Ogah, kalau rame enak di kamu, nggak enak di OB. Tiap saat harus membersihkan ruangan, sementara yang dapat tips kamu, ucapnya santai. Memang apa yang dikatakan Erwin benar adanya, tapi nggak ada salahnya juga bukan? Toh bukan kita yang meminta, melainkan customer yang secara sukarela memberikan uang lelah sendiri. Mita, Lilis kemana sih? Jam segini belum juga pulang, keluh Eri padaku. Mana aku tahu mbak, tadi cuma bilang
jalan bareng Pak D. Ucapku jujur. Apa semalam dia juga tidur sini? Tanyanya penuh selidik. Enggak mbak, baru juga datang tapi langsung pergi lagi. Jawabku santai. Ya udah, kalau nginep sini jangan lupa bilang sama aku ya. Sekarang mending kamu makan dulu. Bentar lagi ada reservasi 4 customer. Ucapnya antusias. Santai bos, tapi kasih customer yang bertips ya mbak, candaku padanya. Kalau bertips, aku juga mau mbak. Apalagi customer muda, ganteng, berduit lagi. Sahut Reni cepat. Ye, semua juga mau kali. Tapi customernya Mita kemarin royal banget. Aku aja juga kecipratan tips, ucap Eri antusias. Idi, palingan juga udah tuwir, ucap Reni bergidik ngeri. Jangan salah, ganteng, mana masih muda lagi. Mita, jangan bilang kamu kecantol sama tuh cowok, ucap Eri padaku. Aku hanya tersenyum simpul, dalam hati tak bisa aku pungkiri. Cowok keren, mana baik lagi. Cewek mana sih yang enggak bakalan tertarik? Tapi aku masih diam dan tak ingin rasanya berkata jujur dengan mereka. Puas ngobrol sebentar di belakang, Eri kembali ke depan. Tentu saja ia tak bisa ngobrol lama. Maklum saja, bagian kasir memang tak bisa bebas dan harus standby di depan. Ting! Hai Mita, semangat kerjanya ya. Semoga harimu menyenangkan. Satu pesan masuk ku baca. Ternyata Rama pengirimnya. Hai juga, makasih ya. Semoga begitu juga dengan harimu. Segera ku kirim balasan pesan dari lelaki yang telah menarik perhatianku. Diam-diam, semenjak bertemu dengannya, aku bisa melupakan sosok Kak Ardi, pria beristri yang telah menghancurkan masa depanku. Meski tak bisa kupungkiri, jika hati ini pernah hancur sehancur-hancurnya. Dan kini aku sudah bisa mulai bangkit kembali. Ren, ntar malam kamu nginep sini aja ya, temenin aku, pintaku pada teman dekatku. Mana bisa, lagian kan ada Lilis juga di sini. Rumahku deket, mending aku pulang aja, ucapnya santai. Idi, enggak kasihan amat sama aku. Gimana kalau Pak D itu nginep sini? Aku kan bakal dijadiin obat nyamuk, ucapku sedikit cemas. Udah, enggak usah dipikirin. Tutup outlet, lanjut tutup kuping, handsetan sampai pagi. Hidup cuma sekali, jangan dibikin susah lah, sarannya padaku. Iya sih, tapi kok yang ngenes amat nasibku, ucapku pasrah. Hari yang kutunggu akhirnya tiba juga. Ya, hari ini Rama bakal mengajakku main. Meski masih sedikit asing, tapi gak ada salahnya jika ajakannya ku iyakan. Selagi aku bisa jaga diri, masa lalu tentu saja bakal kuingat setiap waktu. Kediaman keluarga Rama ternyata gak begitu jauh dari outlet. Tentu saja, pulang dan pergi ia selalu mengantar dan menjemputku. Sungguh jauh beda dengan mantanku yang hanya menurunkanku di tepi jalan saja. Ram, yakin kamu bakal mengajakku masuk? Ucapku sedikit ragu. Lebih dari yakin, Mit. Udah, santai aja. Jangan terlalu berpikir yang macam-macam. Ibuku baik kok, dan asik juga diajak ngobrol. Ucapnya meyakinkanku. Bukan itu saja yang membuatku ragu, tapi rumah Rama yang gedongan dan bisa dibilang rumah mewah tentu saja membuatku minder. Sungguh jauh beda dengan kediaman keluargaku. Assalamualaikum Bu, ini aku pulang, ucap Rama di ambang pintu. Sungguh cowok soleh bener ini. Tak berselang lama, keluarlah ibu Rama dari dalam rumah. Penampilannya sangat priayi sekali. Jelas menampakkan status sosialnya yang memang dari keluarga orang kaya. Kamu Rama. Loh, ini siapa? Tanyanya. Tatapannya terus memindahiku dari atas ke bawah. Assalamualaikum Bu, saya temannya Mas Rama, ucapku ragu. Ku jabat tangannya,
Tak lupa aku cium juga punggung tangan wanita parubaya itu. Meski responnya kurang bersahabat. Waalaikumsalam, jawabnya singkat. Tak ada sedikit pun basa-basi denganku. Bu, ini Mita, teman baikku. Semoga ibu suka ya dengannya, ucap Mas Rama, seolah memperkenalkanku. Baiklah, kerjaanmu gimana Rama? Jam segini kok malah sudah berduaan, ucap wanita parubaya itu. Matanya melirik sinis padaku. Kan hari ini aku libur, Bu. Bu, kalau Mita jadi menantu ibu, gimana? Bisa nemenin ibu di sini, ucap Rama sedikit kikuk. Gimana ya Ram? Tapi ibu masih bisa sendiri. Memangnya kamu kerja di mana Mita? Tanyanya padaku. Jelas terasa sekali jika aku sedang diinterogasi. Saya kerja di tempat spa Bu, tepatnya di belakang hotel itu, paparku singkat. Jadi kamu ini terapi spa begitu? Rama, aduh, yang jelas aja dong. Apa kata orang nanti? Ucap ibu Mas Rama. Udah deh Bu, jangan lihat dari pekerjaannya. Mita ini anak baik, aku yakin bisa jadi istri dan menantu yang baik buat ibu, papa Rama pada ibunya. Mas, udah deh, aku nggak apa-apa kok, ucapku lesu. Meski bagaimanapun, aku tak ingin ia berdebat dengan ibunya sendiri. Rama, masih banyak cewek di luaran sana yang baik dan tentu saja bukan jadi terapis kerjaannya. Jangan-jangan kamu kerja melayani plus-plus juga ya? Selidiknya padaku. Astagfirullah, ibu. Ibu ngomong apa sih? Ucap Rama terkejut. Aku yang mendengarnya tak terasa air mata mulai berembun. Bu, maaf, meski kerjaan saya ibu anggap rendahan, tapi saya masih punya harga diri. Mas Rama, saya permisi, ucapku sambil berlalu. Hati siapa yang tak hancur jika dianggap cewek murahan? Yang beneran murahan saja terkadang masih nggak mau dianggap rendahan. Sekalipun ia cewek nakal, aku segera berlari meninggalkan rumah mewah itu. Meski tempat ini masih begitu asing padaku, aku tak kehilangan akal. Ojek online tentu saja menjadi andalanku. Mita, tunggu dulu. Aku bisa jelasin, teriak Mas Rama. Baru kusadari jika ia mengejarku. Udah deh Mas, apalagi yang mau dijelasin? Makasih untuk semua ini, ucapku. Kaki ini masih saja melangkah, menjauh darinya. Tapi sayang, tangan kekarnya berhasil menahan langkahku. Mita, maafin ibuku. Kata-katanya mungkin menyakitkan bagimu, tapi kita harus berjuang Mita. Kita harus bisa meluluhkan hatinya, pintanya padaku. Mas, percuma, karena aku bukan orang yang diinginkan ibumu. Lebih baik kamu cari cewek lain, ucapku. Ku palingkan muka darinya. Tentu saja, aku tak ingin ia melihat air mataku yang mulai menetes. Ayolah Mita, kita coba dulu. Nggak ada salahnya dicoba. Aku mohon banget sama kamu, ucapnya Mang Iba. Haruskah aku iba dengannya? Sedang ucapan ibunya barusan masih saja terngiang di telingaku. Rasanya sakit, tapi tak berdarah. Baru kali ini aku merasa direndahkan serendah-rendahnya. Bersambung.